تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita wajib untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Salah satu nikmat yang wajib untuk kita syukuri yaitu nikmat kita kembali dihadirkan oleh Allah di dalam satu majlis yang mulia, yakni majlis Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita untuk membaca, memahami dan mengamalkan kitab suci Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Sekarang kita masuk ayat 200. Insyaallah kita akan mengkaji sampai ayat 202. 202 merupakan posisi paling tengah di dalam juz 2. Berarti kalau kita selesai mengkaji 3 ayat ini, nah maka kita sudah mendapatkan setengah juz dari juz 2. Karena dalam setiap juz kan ada 10 lembar. Nah, sampai ayat 202 ini sudah 5 lembar. Baik, kita baca dulu dari ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم
Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والله سريع الحساب. Baik, pekan kemarin kita mengkaji dua ayat 198 sampai 199. Ayat 198 ini berbicara tentang bolehnya sambil berdagang, sambil bertransaksi saat apa? Saat melaksanakan ibadah haji. Jadi misalnya panjenengan ketika wukuf di Arafah sambil jualan HP boleh, sambil jualan pakaian juga boleh, ya. Dan kita tidak sedikit mendapati di antara mereka, ya, terutama ketika umroh, banyak sekali di antara mereka yang berdagang, menyempatkan diri untuk berjualan pakaian di sekitar tanah Arafah, jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ayat 199, bahwa wukuf itu harus dilaksanakan di padang Arafah. Jangan mengikuti cara wukufnya orang Arab jahiliyah, di mana mereka wukufnya di Muzdalifah, karena mereka menganggap Muzdalifah itu masih tanah suci, dan mereka penghuni tanah suci tidak layak untuk wukuf di Arafah yang bukan lagi tanah haram, melainkan Arafah itu sudah masuk ke dalam tanah halal, ya. Makanya Allah
memerintahkan kaum muslimin untuk bertolak di mana manusia bertolak, yaitu dari Arafah. Kemudian jamaah rahimakumullah, ayat 200. Nah, ini berbicara tentang perkara yang harus dilakukan setelah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji. Apakah jualan atau belanja atau jalan-jalan? Apa kira-kira yang diperintahkan oleh Allah setelah manusia itu selesai melaksanakan ibadah haji? Nah, kita pahami dari ayat 200. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian sudah menyelesaikan, qadaitum ini sama dengan ada artinya menunaikan, ya. Qadaitum juga menunaikan. Cuman kalau di dalam sholat dibedakan. Kalau ada itu langsung, kalau qadha itu sebenarnya ganti, ya. Ganti dari sholat yang dia tinggalkan atau yang tidak sengaja dia tinggalkan karena tidur. Maka niat sholatnya bukan ada tetapi qadha, ya. Cuman makna qadha ini sama dengan ada, yaitu menunaikan. Apabila kalian telah selesai menunaikan manasikakum, manasik kalian. Manasik ini seluruh rangkaian ibadah haji, mulai dari ngambil miqat, ihram, seterusnya sampai tahallul. Jamaah rahimakumullah, itu disebut dengan apa? Manasik. Kalau kalian sudah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Bukan belanja, bukan jalan-jalan, tapi perintah Allah adalah fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Maka berzikirlah kepada Allah. Kemudian perintah yang kedua ada di ayat 201, yaitu memperbanyak doa. Karena doa setelah melakukan ibadah itu mustajab, termasuk doa setelah panjenengan sholat. Nah, itu merupakan salah satu waktu yang mustajab, doa setelah membaca Quran. Karena ketika seorang hamba itu beribadah kepada Allah, sebenarnya Allah sedang menurunkan rahmat. Nah, maka setelah selesai dia beribadah kemudian dia berdoa, nah, di situ peluangnya untuk dikabulkan lebih besar, ya. Nah, maka perintah yang kedua setelah selesai melaksanakan ibadah haji apa? Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai repot beli buat oleh-oleh, takut nanti ada orang datang bersilaturahim, repot beli baju dan sebagainya. Nah, kerjakan dulu yang diperintahkan oleh Allah, baru ambil kegiatan yang lain. Baik, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang sudah melaksanakan ibadah haji untuk apa? Fadhkurullah, untuk banyak berzikir kepada Allah. Zikir apa artinya, Bapak Ibu? Zikrullah, ingat Allah. Kenapa kok diperintahkan zikir? Padahal seluruh rangkaian ibadah haji itu kan semuanya zikir. Ihram, baca talbiyah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, semuanya mengandung zikir kepada Allah. Tapi kenapa setelah selesai pelaksanaan ibadah haji Allah masih memerintahkan mereka untuk berzikir? Ini sama dengan sholat. Habis sholat kita ngapain? Kan zikir, ya. Dan itu merupakan perintah Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Apabila kalian sudah selesai melaksanakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubikum, atau berbaring. Jadi habis sholat panjenengan boleh berdiri sambil berzikir kepada Allah, atau tetap duduk berzikir kepada Allah, atau berbaring
sambil berzikir kepada Allah. Intinya setelah sholat jangan langsung selesai kegiatan mengingat Allah, tetap melakukan zikrullah ya. Nah pertanyaannya, kenapa habis sholat kok diperintahkan zikir, padahal di dalam sholat semuanya mengandung zikir. Mulai dari awal sholat sampai akhir sholat semuanya tidak ada yang dibaca kecuali mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian kalau kita merujuk surah Al-Jumu'ah ayat 10, ini sunnah dibaca setiap hari Jumat oleh imam yang menjadi khatib ya. Imam sholat Jumat sunnah dibaca surah Al-Jumu'ah. Cuman kan orang sekarang suka motong ayat. Nah sama dengan saya kalau diminta ngimami, saya potong ayatnya, karena kalau dibaca ayat 1 sampai habis jamaah nggak kuat ya. Maka dipotong oleh mereka dari ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah. Nah dipotong-potong. Nanti di surah Al-Munafikun dipotong juga, padahal sunnahnya rakaat pertama Al-Jumu'ah 1 sampai habis, rakaat kedua Al-Munafikun 1 sampai habis. Cuman dipotong. Yang Al-Jumu'ah diambil ayat-ayat terakhirnya, Al-Munafikun juga diambil ayat-ayat terakhirnya. Nah kalau kita merujuk surah Al-Jumu'ah habis sholat jemaah rahimakumullah, bukan zikir, tetapi ngapain? Fa idza qudiyatis sholatu, apa lanjutannya? Fantashiru fil ard. Apabila sholat sudah selesai, fantashiru fil ard, hendaklah kalian bertebaran di muka bumi. Silakan pergi kata Allah. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, carilah rizki kata Allah. Jadi habis sholat langsung bubar cari rizki. Tapi ingat, ujungnya tetap zikir kepada Allah, karena ayat lanjutannya adalah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak-banyaklah mengingat Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung ya. Justru ketika kerja itu Allah memerintahkan manusia untuk banyak mengingat Allah, karena pada umumnya orang ketika kerja lupa kepada Allah. Nah jadi kenapa setelah pelaksanaan ibadah haji Allah perintahkan mereka untuk berzikir kepada Allah? Nah ini jawabannya adalah karena supaya hidup kita itu selalu mengingat Allah. Allah ingin kita tidak hanya mengingat Allah ketika sholat. Allah ingin kita mengingat Allah tidak hanya ketika haji, tidak hanya ketika tawaf nangis, ketika sa'i nangis. Nggak hanya ketika itu. Selesai haji pun tetap ingat Allah. Bahkan bekerja pun tetap ingat Allah. Makanya selesai melaksanakan ibadah haji, manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk zikrullah. Fadhkurullah. Berzikirlah kepada Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan sebanyak mungkin itu adalah ibadah zikir. Dalilnya di surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini tadi saya baca ketika sholat maghrib. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dzikran katsira, dengan ingat yang banyak. Kita ini nggak mungkin nggak ingat Allah. Kalau ada manusia nggak ingat Tuhannya, tidak ingat Allah, itu keterlaluan. Ya, keterlaluan. Karena semua yang kita pakai, semua yang kita gunakan, dan semua yang kita miliki ini nikmat pemberian Allah. Bagaimana mungkin kita nggak ingat Allah, Bapak Ibu? Ya, saya aja dikasih panjenengan misalnya uang 100 juta, itu saya terus ingat panjenengan. Walaupun saya sudah tua, saya akan terus mengingat panjenengan yang pernah memberikan uang kepada saya 100 juta. Mata. Lalu bagaimana dengan Allah? Allah memberikan kita mata, dengan mata kita bisa melihat. Allah memberikan kita akal, dengan akal kita bisa melihat, bisa berpikir ya, bisa memahami. Allah memberikan kita kaki, dengan kaki kita bisa berjalan. Ini nikmat pemberian dari Allah. Ya.
Cuman kita ini baru bersyukur kalau dapat mobil. Padahal harganya mobil dengan kaki lebih mahal mana? Kaki, Bapak Ibu. Panjenengan mau ditukar mobil Pajero kaki panjenengan? Kan nggak mau, hadirin. Ya, artinya nampak sebenarnya Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat mata, ya. Kemudian akal dan banyak-banyak nikmat yang lain, ya. Tapi kita melihatnya yang lain, ya, sehingga yang ada pada diri kita yang sebenarnya luar biasa kita lupa bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita merenung berpikir tentang nikmat Allah, kita nggak akan kurang-kurang bersyukur kepada Allah, ya. Nabi, Bapak Ibu, pernah menangis semalaman dari sholat tahajud sampai masuk waktu subuh. Semalaman nangis, dadanya basah, saking kuatnya Rasulullah menangis. Sehingga istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha heran, ya Rasulullah, ada apa ini? Seakan-akan Nabi itu punya dosa besar, ya. Bukankah dosa engkau sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang? Apa jawaban Nabi? Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ternyata Nabi menangis, Bapak Ibu, memikirkan, membayangkan betapa besar nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau panjenengan, ya, panjenengan misalnya, ini mungkin pernah saya contohkan di majelis ini, panjenengan nggak punya rumah, saya kasih rumah. Nggak punya rumah panjenengan, saya kasih rumah. Nggak punya mobil, saya kasih mobil. Nggak punya penghasilan bulan, saya kasih bulan. Kira-kira panjenengan nangis atau bukan? Nangis, terharu, ya. Nah, bagaimana mungkin kita tidak nangis dengan Allah, tidak terharu kepada Allah, ya? Karena semua yang kita pakai ini nikmat pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keterlaluan manusia itu kalau dia sampai tidak ingat Allah. Oleh karena itu, ingat Allah tidak hanya ketika sholat, ingat Allah tidak hanya ketika haji, ingat Allah tidak hanya ketika pengajian, tapi setiap saat kita harus ingat Allah. Fadhkurullah. Aisyah mengatakan dalam hadis yang sahih, menggambarkan tentang bagaimana sifat Nabi. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Makanya tidak ada kegiatan kecuali sudah diajarin zikirnya oleh Nabi. Mau makan ada zikirnya enggak, Bapak Ibu? Ada zikirnya, nopo? Bismillah. Adapun doa Allahumma barik lana, menurut sebagian besar pendapat ulama, hadisnya dhaif. Cukup bismillah. Kalau mau dipanjangin, bismillahirrahmanirrahim. Habis makan ada zikirnya? Ada. Alhamdulillah. Kenapa kita harus ingat Allah sebelum makan? Karena yang mau kita makan itu pemberian dari Allah. Kenapa setelah makan kita ingat Allah lagi? Karena kita bisa makan karena nikmat dari Allah. Betapa banyak orang ingin makan tapi ya nggak bisa makan, akhirnya pakai selang, ya. Kemudian ketika habis makan minum kebelet, ada zikirnya nggak? Ke kamar mandi ada, hafal doanya masuk kamar mandi. Nah, ya Allah, masuk kamar mandi aja panjenengan nggak hafal doanya. Jadi ini tahu doa masuk tapi nggak tahu doa mengeluarkan. Masukkan makanan tahu doanya, mengeluarkan kotoran nggak tahu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Subhanallah, Bapak Ibu. Kalau panjenengan sehari semalam, ya, 5 kali ke kamar mandi, 5 kali masuk WC, ya, dan setiap masuk WC panjenengan baca doa itu, berapa pahala panjenengan itu? Ya, 1 kali doa 1 kebaikan dibalas 10, ya. Kemudian panjenengan sehari semalam ke kamar mandi 5 kali, kali 5, 50. Itu hanya masuk saja, belum keluarnya. Keluarnya baca doa apa? Ghufranaka.
Cukup singkat itu. Masa panjenengan gak mau baca? Singkat. Apa susahnya membaca ghufranaka? Cuman kadang kita ini terburu-buru sehingga lupa untuk berzikir kepada Allah. Kenapa keluar dari kamar mandi kok tetap zikir kepada Allah? Karena kita bisa BAB, bisa buang air kecil, itu nikmat dari Allah, Bapak Ibu. Ya. Betapa susahnya orang itu ketika dia nggak bisa BAB. Susah hadirin. Ya. Sampai kadang dia harus operasi dan sebagainya. Nah, maka tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas kecuali Rasulullah sudah mengajarkan zikirnya kepada Allah. Itu tujuannya supaya kita selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan kita, dalam setiap kegiatan kita. Ya. Kemudian, fadhkurullah, ingatlah kepada Allah, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian mengingat atau menyebut aba'akum, kakek moyang kalian, au asyadda dzikra, atau bahkan lebih kuat ingat kepada Allah dibandingkan ingat kepada orang tua kalian. Nah, ayat ini sebenarnya ada sebab turun. Orang Arab jahiliyah, Bapak Ibu, ketika mereka sudah selesai melaksanakan ibadah haji, biasanya mereka berkumpul, jagongan lah begitu. Kemudian masing-masing mereka akan membanggakan ayahnya. Ayah saya biasa membayarkan diat untuk orang-orang yang haji. Biasanya ayah saya ini memberikan minum untuk orang yang haji. Jadi mereka saling membangga-banggakan, menyebut-nyebut nama orang tua mereka, nama kakek mereka. Akhirnya Allah turunkan ayat ini. Kalau selesai haji, yang disebut bukan nama orang tua kalian, yang disebut bukan nama kakek-kakek kalian, yang disebut adalah nama Allah. Allah turunkan ayat ini. Bahkan nama Allah itu disebut au asyadda dzikra, lebih banyak, lebih kuat dibandingkan kalian menyebut nama orang tua kalian. Ya. Nah, ayat ini perintah dari Allah untuk banyak berzikir, ya. Ada beberapa dalil tentang keutamaan zikir. Ada 3, Bapak Ibu, tentang keutamaan zikir. Yang pertama dari Al-Qur'an, bahwa zikir itu dapat membuat hati tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Zikir, astagfirullah, Allahu akbar. Ingat Allah itu pikiran jadi tenang. Misalnya panjenengan punya hutang banyak hutangnya, tapi ingat Allah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa untuk membereskan hutang-hutang kita. Nah, cara berpikir seperti itulah yang membuat hati kita tenang. Jadi nggak ada ceritanya orang stres ketika zikir kepada Allah, buatan-buatan. Nggak ada orang itu kemudian bunuh diri karena stres kalau dia zikir kepada Allah. Tetapi kalau zikir kepada Allah sudah hilang dari dirinya, dari situlah kesetresan akan muncul. Ya, setiap saat dia stres ujung-ujungnya dia bunuh diri. Ya. Jamaah rahimakumullah, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amal yang paling baik dan yang paling bersih, paling suci, yang dapat mengangkat derajat kalian di sisi Allah. Lebih baik daripada kalian menginfakkan emas, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian di peperangan lalu kalian dapat memenggal kepalanya. Kemudian sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah, kami ingin tahu apa amalan itu. Nabi menjawab, zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hadis Al-Bukhari, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir kepada Allah ini seperti orang hidup dan mati. Orang yang berzikir ibarat dia orang hidup,
sedangkan orang yang tidak berzikir ibarat dia orang yang mati. Nah, ini keutamaan zikir kepada Allah. Nah, zikir itu ada 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama, zikir dengan hati. Zikir dengan hati itu bukan berarti panjenengan nyebut subhanallah di dalam hati, buatan. Zikir dalam hati itu, dengan hati itu maksudnya adalah panjenengan tafakur, panjenengan tadabbur Al-Qur'an, tafakur kekuasaan Allah, itu namanya zikir dengan hati. Termasuk zikir dengan hati itu adalah khusyuk saat sholat. Kemudian yang kedua ada zikir dengan lisan, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Orang itu kalau sering nyebut nama Allah, berarti di dalam hatinya yang ada hanya Allah. Ketika kaget yang disebut Allahu akbar. Ketika misalnya dia kena musibah, langsung yang disebut astagfirullah, innalillah, la ilaha illallah. Tapi kalau ketika dia kaget yang disebut ayam, kambing, apalagi biasanya orang-orang entok. Nah, berarti yang ada di dalam hatinya yaitu jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ketiga ada zikir bil jawarih, dengan badan. Lisan tidak mengucapkan apa-apa, tapi badan berzikir kepada Allah. Contohnya adalah sholat. Panjenengan sujud nggak baca apa-apa, itu sudah dianggap zikir. Ngoten. Karena bacaan sujud subhana rabbiyal a'la itu hukumnya sunnah. Jadi kalau panjenengan sujud nggak baca apa-apa, hanya merendahkan wajah panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dianggap zikir. Ruku juga zikir kepada Allah. Jadi zikir itu ada 3 macam, dengan hati, dengan lisan, dan dengan badan, ya. Kemudian kita lanjut. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian dari manusia, kata Allah, setelah selesai melaksanakan ibadah haji, ada yang berdoa. Doanya begini, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia. Hanya minta kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Karena dia hanya minta kebaikan di dunia, Allah berikan di dunia, tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Nah, ayat ini ada sebab turunnya juga. Jadi ayat kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra ada sebab turunnya. Ayat ini juga ada sebab turunnya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa pada saat itu ada suatu kaum dari masyarakat Badui. Badui itu orang yang tinggal di perkampungan, di pinggiran kota Madinah. Mereka jauh dari pendidikan agama, Bapak Ibu. Dikatakan Badui. Badui itu kan dari kata badayabdu, artinya nampak. Apa yang nampak dalam pikirannya itu dilakukan tanpa mempertimbangkan benar atau tidak. Makanya ketika mereka datang ke kota Madinah, menemui Nabi masuk masjid, tiba-tiba kencing di tiang masjid. Badui, dia kira kencing di masjid itu boleh. Ngoten. Nah, ludah sembarangan Badui. Termasuk juga orang buang sampah sembarangan itu masih orang Badui, ya. Habis ngerokok putungnya dibuat sembarangan itu Badui, ya. Nah, banyak di sini Badui, ya. Badui zaman now. Nah, Badui ketika selesai melaksanakan ibadah haji, mereka berdoa. Kata mereka, ya Allah, jadikan tahun ini sebagai tahun yang banyak turun hujan, tahun kesuburan, tahun kelahiran anak-anak yang baik. Mereka sama sekali tidak meminta urusan akhirat, Bapak Ibu. Nah, maka Allah menegur dengan ayat ini. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tidak ada bagian sedikit pun dari urusan akhirat, ya. Memang ada manusia, hadirin hadirat, berangkat haji atau berangkat umroh itu tujuannya hanya untuk berdoa saja. Doa, kenapa kamu haji, kenapa kamu umroh, terutama umroh.
saya pengen doa di sana. Doa apa? Oh, supaya bisnis saya lancar, supaya saya sehat selalu, usia panjang. Jadi yang ada di dalam pikiran dia itu adalah dunia. Sehingga ketika dia menghabiskan uang, banyak keluar uang untuk umroh, yang dia minta hanya urusan dunia. Nah, ini umrohnya nggak diterima oleh Allah. Ya, dan dia tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat. Nangis di depan Ka'bah hanya minta sehat. Ini kan urusan dunia. Nangis di depan Ka'bah hanya minta hutang-hutangnya dibayar, bisa bayar hutang. Nangis di depan Ka'bah supaya usianya panjang. Ini semuanya urusan dunia. Dan inilah yang ditegur oleh Allah melalui ayat 200. Hadirin, ada orang-orang, kata Allah, ketika sudah melaksanakan ibadah haji, mereka minta kebaikan dunia tanpa minta urusan akhirat. Padahal urusan dunia ini, Bapak Ibu, tanpa kita minta, dikasih oleh Allah. Dikasih oleh Allah. Coba bayangkan, banyak kebutuhan kita di dunia ini yang tidak kita minta tapi Allah kasih. Mungkin panjenengan gak minta kendaraan sepeda motor, tapi Allah kasih panjenengan. Ya. Panjenengan tidak minta, misalnya tidak minta uang, tapi Allah kasih kepada panjenengan. Jadi sebenarnya banyak dalam urusan dunia ini yang diberikan oleh Allah tanpa kita minta. Itu artinya apa? Sebenarnya urusan dunia ini tidak perlu kita meminta kepada Allah. Karena tanpa kita minta Allah kasih. Nggak mungkin Allah menghidupkan kita kalau Allah tidak tanggung rezekinya, nggak mungkin. Ya. Cuman karena angan-angan kita terhadap dunia ini terlalu besar, akhirnya yang kita fokuskan meminta kepada Allah adalah urusan dunia. Jadi tidak boleh meminta kepada Allah hanya urusan dunia saja, nggak boleh. Itu sifat orang-orang Badui. Ya. Adapun sifat orang-orang beriman, mereka tidak hanya meminta kebaikan dunia, tapi mereka juga meminta kebaikan akhirat. Di ayat berikutnya 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka, yakni orang-orang beriman, orang-orang yang berpendidikan agama, yang orientasi hidupnya adalah akhirat, mereka meminta kepada Allah setelah melaksanakan ibadah haji, meminta dua-duanya, meminta kebaikan dunia dan meminta kebaikan akhirat. Kalau hanya meminta kebaikan dunia, Bapak Ibu, Allah kasih, iya, Allah pasti kasih. Panjenengan misalnya sholat malam hanya supaya rizki panjenengan lancar, pasti dikasih oleh Allah. Tetapi panjenengan tidak akan mendapatkan bagian dari akhirat, sedikit pun gak dapat. Kalau ibadah itu hanya diniatkan untuk dunia. Nah, maka yang benar kalau kita minta kepada Allah itu minta dua-duanya, minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, dan selamat dari azab neraka. Ini doa disebut dengan doa sapu jagat oleh orang Indonesia. Ya, sapu jagat, semuanya disapu. Semuanya, sekali doa yang diminta semuanya. Urusan dunia, urusan akhirat, dan selamat dari azab neraka. Makanya doa ini doa yang paling banyak dibaca Rasulullah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kana aktsaru da'watin yad'u biha Rasulullah yaqul Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa yang paling banyak dibaca Rasulullah adalah doa Rabbana atina, doa ini. Tapi ketika Nabi membaca doa ini, Nabi menambah dengan kata Allahumma. Boleh. Jadi kalau panjenengan membaca doa ini dengan tambahan Allahumma, boleh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anak-anak pun ada hafal ini doa sapu jagat. Coba yang enggak hafal angkat tangan. Yang tidak hafal, hafal semua. Cuman kalau panjenengan baca Quran nggak boleh ditambah Allahumma.
Nanti panjenengan ditambah wa minhum may yaqulullahumma rabbana atina. Gak boleh. Kalau baca Quran gak boleh dirubah dhamirnya, gak boleh ditambah juga. Kecuali panjenengan niatnya gak baca Quran, niat doa aja. Boleh dirubah. Jadi dhamir saya boleh dirubah menjadi kami. Dhamir kamu boleh dirubah menjadi dhamir kalian. Ya. Bahkan boleh ditambah Allahumma, sebagaimana Nabi menambah Rabbana atina dengan awalan kata Allahumma. Allahumma Rabbana atina. Ini doa luar biasa Bapak Ibu. Dan ini termasuk doa jam'ul jawami, ringkas tapi padat. Ringkas tapi padat. Berdoa kan gak perlu panjang-panjang. Gak perlu panjang-panjang berdoa. Justru Nabi itu melarang umatnya mendikte Allah. Dilarang. Gak boleh mendikte Tuhan. Ya. Kayak Allah gak tahu kebutuhan kita. Gak boleh hadirin. Ya. Misalnya panjenengan berdoa sakit, ya Allah sembuhkan penyakitku. Aku sakit ini. Nanti datangkan dokter yang bisa ngobatin ini. Obatnya ini ya Allah datang. Gak boleh seperti itu. Ya. Misalnya panjenengan berdoa punya dagangan, ya Allah lancarkan daganganku, aku jualan ini. Nanti setiap malam aku ingin penghasilan 10 juta ya Rabb. Dan setiap hari bertambah pelanggan saya. Gak boleh seperti itu. Itu namanya mendikte Allah, gak boleh. Ya. Kalau manusia mungkin perlu diperjelas, tapi Allah tidak perlu. Cukup kita minta yang umum-umum saja. Allah sudah tahu. Nah makanya doa yang paling baik itu adalah ringkas tapi padat, termasuk doa ini. Yang mengajarkan doa ini adalah Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada kisah menarik ini, hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ada seorang sahabat sakit parah. Nabi itu kan habis subuh biasanya tanya, siapakah di antara kalian yang sakit, aku akan menjenguk. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah si fulan sakit. Maka ketika waktu duha, Nabi mengajak beberapa sahabat untuk menjenguk dia. Ini kebiasaan Nabi di waktu duha. Lalu Nabi bertanya kepada orang yang sakit itu, apakah kamu pernah meminta sesuatu kepada Allah? Kata laki-laki itu, iya wahai Rasulullah, aku pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau takdirkan aku diazab di akhirat, ya Allah, azab aku di dunia sehingga aku tidak diazab lagi di akhirat. Oh, kata Nabi, kamu gak akan mampu nerima azab Allah walaupun di dunia. Halla min du'ain Rabbana atina, dan seterusnya. Apakah kamu tidak hafal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Maka kemudian orang yang sakit itu pun membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Langsung sembuh. Hadis sahih. Jadi kalau panjenengan sakit jangan ke dokter dulu. Baca doa ini dulu. Rabbana atina fid dunya. Kok enggak sembuh-sembuh, datang ke dokter. Berarti rezekinya dokter. Ya. Nah di dalam ayat ini, dalam doa ini meminta kebaikan dunia. Kebaikan dunia itu apa saja yang membuat kita nyaman dengan kehidupan dunia ini. Anak yang soleh, pasangan yang soleha, kemudian rumah, kemudian kendaraan, rezeki yang cukup. Ya. Kemudian juga meminta kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat yang paling puncak adalah masuk surga. Dan jangan lupa ujungnya. Ujungnya apa? Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari azab neraka. Karena begini Bapak Ibu, ada orang itu mendapatkan kebaikan akhirat tapi dia juga dapat keburukan akhirat. Ada tidak orang masuk surga tapi masuk neraka dulu? Ada. Makanya kita minta kepada Allah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Allah mengatakan ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah yang mendapatkan bagian di akhirat nanti mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan. Jadi kalau mereka beribadah lalu setelah ibadah minta urusan dunia dan minta urusan akhirat, Allah kasih dua-duanya.
Kalau kita minta akhirat, Allah kasih dunia. Kalau kita minta dunia saja, Allah tidak kasih akhirat. Ibarat begini, panjenengan minta gelas, maka dikasih gelas saja. Tapi kalau panjenengan minta air, maka yang datang kepada panjenengan air dan gelas. Kalau panjenengan minta akhirat tanpa minta dunia, Allah kasih dunia. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat hisabnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan? Monggo. Monggo, Pak. Mendoakan orang lain. Sebenarnya ada satu riwayat tadi tentang sahabat Anas bin Malik ya. Jadi sahabat Anas bin Malik itu kalau diminta untuk berdoa, beliau selalu baca doa ini. Baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Anas, tolong doakan kami. Sahabat Anas baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sebenarnya semua panjenengan bisa mimpin doa. Bisa. Ya, monggo Pak panjenengan, jangan sungkan-sungkan berdoa. Cuman kadang-kadang kan kita ini sungkan berdoa karena apa? Mimpin doa kenapa? Karena yang hafal cuman Rabbana. Padahal sahabat Anas bin Malik ketika diminta berdoa, yang dibaca cuman Rabbana atina. Jadi kapan-kapan kalau panjenengan diminta mimpin doa, ambil aja, angkat tangan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kata jamaahnya, kalau itu saya hafal. Iya, kalau di sini dianggap tidak bisa berdoa ya. Nah, padahal justru orang yang hanya baca Rabbana atina itulah orang yang paham doa sebenarnya. Ya. Tidak merasa didoakan ya. Makanya setiap doa ustadz disuruh ustadz. Ustadz kan paling banyak hafal doa. Sebenarnya saya nggak banyak hafal doa. Cuman ujungnya pasti Rabbana atina itu. Nah, jadi kalau untuk orang sakit memang ada doa khususnya dari Nabi. Allahumma rabbin nas adhibil ba'sya ishfi, sebut nama orangnya. Anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Tapi kalau panjenengan enggak hafal doa itu, boleh pakai doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin orang lain meremehkan, tapi ketika panjenengan membaca doa itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang khusyuk, maka bisa jadi doa itu menjadi sebab kesembuhan bagi orang tersebut. Sebagaimana sahabat tadi, kata Nabi, bacalah doa Rabbana atina. Habis baca doa itu langsung sembuh. Subhanallah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Oh, tergantung yang membaca ya. Senjatanya sama tapi yang pegang senjata beda. Nah, itu juga pengaruh. Makanya kita ini panjang doanya nggak ada yang dikabulkan. Banyak dosanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.